pihak dari jaksa penuntut umum sempat mau interupsi. Akan tetapi, Munarman dengan nada yang menantang mengatakan, "Apa interupsi? Siapa yang mau interupsi?" Dan jaksa pun menjawab dengan tegas, "Saya, kenapa?" Ya, jumpa lagi dengan saya, Muhammad. Sidang kelanjutan kasus tindak pidana terorisme Munarman kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 Februari 2022. Sidang dilakukan secara tertutup karena memang sidangnya ini terkait dengan kasus tindak pidana terorisme. Nah, dalam persidangan kemarin, saksi berinisial Z dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Perlu diketahui ya, bahwa saksi berinisial Z merupakan juga tersangka kasus tindak pidana terorisme. Jadi sama dengan Munarman. Ada yang menarik kok dalam persidangan kasus Munarman kemarin ini. Fakta-fakta baru pun mulai terungkap di dalam persidangan. Dan tahu tidak apa yang terjadi di dalam persidangan kemarin? Lagi-lagi Munarman ini emosi. Lucu sekali Munarman ini. Lagi mana nggak emosi? Wong Munarman ini terancam dengan hukuman mati coba. Ngeri sekali kan? Entah kenapa Munarman ini orangnya gampang sekali emosi. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi. Makanya tidak heran jika dia ini pernah menyiram air teh kepada lawan bicaranya saat hadir di acara live salah satu stasiun televisi nasional. Ada yang masih ingat kan? Ya, jadi dalam persidangan kemarin ini ya, saksi berinisial Z tersebut menuding bahwasanya keluarganya ini telah meninggal dunia akibat taklim atau dakwah yang telah disampaikan oleh Munarman. Yaitu ketika Munarman memberikan ceramah di Makassar. Nah, tidak terima dengan tudingan tersebut, Munarman pun langsung emosi dan akhirnya mereka ini pun saling cekcok di dalam persidangan. Ya, tapi mungkin ada yang masih penasaran gimana sih cekcok mereka selama di dalam persidangan kemarin. Ya, silakan bisa disimak berikut cuplikan video rekamannya. Pertama, bukan saudara. Saya juga ini sudah terjadi tersangka atas kejadian antum. Kita sama-sama ditahan lah. Terserah saja. Antum jentel. Antum apa antum? Apa? Antum jentel lah. Hai. Saudara saya sudah meninggal akibat pemahaman. Terserah, karena pemahaman saudara yang salah, bukan salah bukan saya. Bukan salah saya, Pemahaman tapi antum saudara yang yang memberikan tepat, nasihat soalnya. kepada keluarga saya. Saya pakai fakta soalnya. Saya tanya Ini fakta. juga fakta. Ini fakta. Saya tanya fakta, ada nggak saya menyuruh baiat? Anak keluarga dari FPI. Semenjak antum datang ke Makassar, keluarga ana menjadi bulan-bulanan akibat dakwah antum. Sampai mereka mati. Ingat, antum cuma sendiri ditahan. Ana sudah, kakak saya sudah meninggal. Sudah berapa orang? Karena itu pemahaman saudara. Bukan pemahaman saya, itu akibat taklim antum. Kapan Antum saya bijak tak? mengalif dia? Berapa Antum kali saya kasih bijak, talib ke jangan saudara? kaki. Berapa kali saya talib ke saudara? Interupsi. Apa interupsi? Siapa yang mau interupsi? Saya. Kenapa? Mau interupsi? Nah, gimana? Seru sekali kan pertengkaran mereka ini. Ya, tapi sayang ya, sidangnya kemarin ini digelar secara tertutup. Jadi tidak boleh ada foto maupun video visual yang bisa ditampilkan. Ya, tapi setidaknya dari rekaman percakapan mereka bisa dibayangkan. Pasti sangat seru sekali jika bisa melihat secara langsung persidangan Munarman. Ya, asalkan jangan sampai ada gelas air minum di sampingnya. Bisa-bisa nanti melayang ke udara. Ya, tapi jujur saja ya, melihat rekaman percakapan video tadi, saya sangat salut dengan pihak jaksa dari penuntut umum yang secara tegas berhadapan dengan Munarman. Coba perhatikan, di akhir video percakapan tadi, pihak dari jaksa penuntut umum sempat mau interupsi. Akan tetapi, Munarman dengan nada yang menantang mengatakan, "Apa interupsi? Siapa yang mau interupsi?" Dan jaksa pun menjawab dengan tegas, "Saya, kenapa?" Luar biasa sekali kan jaksa penuntut umum ini. Nah, jujur ya, saya sangat salut kepada jaksa penuntut umum yang seperti itu dalam menangani kasus Munarman ini. Dan kayaknya saya harus memberikan aplaus atas ketegasan dari pihak jaksa penuntut umum. Nah, dalam kelanjutan video cekcok tersebut, Munarman kemudian bertanya, berapa kali dirinya mengisi taklim di pengajian. Kemudian saksi berinisial Z menjawab,
Antum sekali, tapi dampaknya itu dahsyat buat keluarga saya. Dampaknya itu loh, ibarat susu yang diteteskan setetes racun. Itulah dampaknya. Begitu kata saksi berinisial Z terhadap Munarman. Nah, selain saksi berinisial Z, ada juga saksi berinisial AA. Saksi AA juga adalah tersangka kasus tindak pidana terorisme yang ikut baiat ISIS di Makassar yang juga dihadiri oleh Munarman pada saat itu. Jadi, dalam keterangannya, saksi AA mengaku bahwa dia termotivasi untuk mengikuti acara baiat di Makassar karena hadirnya sosok Munarman. Jadi pada saat acara baiat di Makassar tahun 2015 lalu, Munarman ini diketahui hadir di acara tersebut untuk memberikan ceramah. Nah, setelah mendengarkan ceramah dari beberapa ustadz dan termasuk juga ceramah dari Munarman pada saat itu, saksi AA yang hadir di acara tersebut pun mengaku bahwa dalam hatinya kemudian muncul giroh yang sangat besar untuk menegakkan syariat Islam. Bahkan saksi AA juga mengaku telah melakukan iqdad atau semacam pelatihan fisik dan senjata, yang mana hal itu dipersiapkan apabila nanti syariat Islam sudah berhasil ditegakkan di Indonesia. Dan dari semua yang dilakukan oleh saksi AA, tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah mati syahid. Coba, luar biasa sekali kan? Nah, sekarang pertanyaannya, jadi kalau sudah begini, terus Munarman mau ngeles apa lagi? Mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa tidak semua orang bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan terorisme. Kecuali ya mereka ini yang sudah ahli di bidangnya. Jadi kalau sudah ahlinya, maka tidak butuh waktu yang lama untuk bisa merekrut anggota baru calon-calon teroris. Kalau menurut mantan pelaku bom Bali Ali Imron, hanya butuh waktu 2 jam untuk memprovokasi seseorang hingga bisa menjadi teroris dan mau untuk melakukan bom bunuh diri. Coba bayangkan, hanya butuh waktu 2 jam sudah bisa memprovokasi seseorang untuk menjadi seorang teroris. Lah ini kan bahaya sekali, bener gak? Dan itu yang ngomong adalah Ali Imron, terpidana kasus bom Bali. Coba bayangkan, ini kan ngeri sekali. Ya, tapi biar lebih jelas ya, silakan simak terlebih dahulu cuplikan video pernyataan dari Ali Imron berikut. Pola-pola perekrutannya sendiri masih memantau nggak? Jadi begini, perekrutan itu adalah gampang sekali, mudah sekali. Itu, jadi dari pengalaman saya pribadi, perekrutan itu mudah sekali. Kalau saya itu untuk menjadikan orang siap bunuh diri itu sekitar waktu hanya 2 jam saja. Kalau saya, nah seperti itu. Jadi istilahnya gampang sekali itu. Nah, kenapa tuh kok begitu mudah itu? Jadi kenapa tuh kok orang mau melakukan bom bunuh diri atau aksi bunuh diri? Itu ndak ada iming-iming yang sifatnya duniawi, nggak ada. Bahwa kalau kamu nanti bunuh diri, yang punya istri nanti istrimu ditanggung, keluargamu ditanggung, ndak ada sama sekali yang sifatnya duniawi. Apa toh yang membuat mereka itu bisa seperti itu? Jadi hanya ada beberapa penyebab yang membuat mereka seperti itu, yaitu paling tidak mereka ada basic tentang pengetahuan masalah jihad dan mati syahid. Nah, jadi gimana? Sangat mengerikan sekali kan? Coba bayangkan sampai seperti itu coba. Jadi kalau saksi AA mengaku hatinya langsung tergerak setelah mendengarkan ceramah Munarman, maka bisa jadi posisi Munarman ini sudah berada pada level pakar. Dalam hal apa ya? Dalam hal untuk memberikan doktrin kepada para jamaahnya. Sehingga apa? Sehingga mereka ini tergerak untuk melakukan jihad versi mereka. Makanya tentu sangat relevan apabila Munarman kemudian didakwa telah menggerakkan orang lain untuk melakukan teror. Bahkan Munarman juga telah diduga melakukan baiat terhadap pimpinan ISIS, yaitu Abu Bakar al-Baghdadi. Perlu diketahui, sudah berkali-kali Munarman berada di acara yang terkait dengan ISIS. Mulai dari kantor FPI di Makassar, kemudian di pondok-pondok pesantren, dan bahkan juga berada di kampus-kampus yang berbasis Islam. Nah, kalau sudah jelas seperti ini, kenapa yang dituduh ini, yang ingin menghancurkan negara ini, selalu hanya komunis dan PKI? Coba, adakah yang bisa menjawabnya? Kalau ada, silakan berikan komentar di bawah. Nah, tapi mungkin ya selama ini Munarman selalu membantah bahwa dirinya ini tidak pernah terlibat dengan gerakan terorisme, tidak pernah terlibat dengan gerakan ISIS.
Ya oke lah, silakan menyangkal bahwa dirinya ini tidak pernah terlibat. Tapi pertanyaannya, seluruh dunia sudah tahu bahwasanya ISIS itu kan organisasi terlarang. Terus kenapa dirinya sering hadir di acara-acara yang jelas-jelas itu terkait dengan baiat ISIS? Nah, ikan itu pertanyaannya. Ya kalau alasannya cuma sekedar iseng, rasanya kok ini tidak mungkin ya. Bener gak? Jadi kalau menurut saya ya, penangkapan Munarman oleh pihak Densus 88 itu sudah sangat-sangat tepat. Karena orang-orang seperti Munarman ini sangat-sangat berbahaya apabila terus dibiarkan. Maka dari itu, mari kita kawal terus persidangan kasus Munarman ini. Setuju? Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, mari kita dukung terus Densus 88 dan jaga NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya.